Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar dari almarhumah Ibu Suryati binti Abah Haji Ulin, di antaranya suami beliau yaitu Bapak Misar serta putri dan putranya, menantunya, cucu-cucunya, kesemuanya, baik dari saudara Pak Misar maupun dari saudara Ibu Suryati. Ada Bapak Aminullah, Ibu Nurbaiti, terus ada banyak dah ya. Dan juga yang kita muliakan, kita hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ustadz Hasan Basri sarjana agama, Al-Mukarramun Ustadz Ajis Muslim SE, Mualim Semin Haji, Ustadz Abdul Latif, Mualim Abdul Anin, Bapak Haji Marjuki, Mamanda Ustadz Haji Saibin, Mamanda Haji Madullah, Haji Senun, dan juga Mamanda Haji Junaidi, Ustadz Tono, kemudian juga pimpinan Majlis Samaniyata Asyara Ustadz Ibrahim, Ustadz Muhammad Irfan, Bapak Ibnu Imran, serta jamaah hadirin jamaah takziah yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan solawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah takziah malam ke-7 yang berbahagia, rasa-rasanya kagak ada di takziah ceramah sampai 2 orang. Sangat jarang. Ini request, tapi jangan nyawer Bu ya. Lagian juga nggak ada duitnya. Bahwa ini adalah malam ke-7 meninggalnya Ibu Suryati binti Abah Haji Ulin. Kita tahu bahkan dari malam pertama, malam kedua sampai malam ketiga diadakan takziah, diadakan tahlilan, diada juga penceramahnya. Ketika kita berbicara tentang kematian, tentu pasti adanya. Siapapun bakal mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Ini dha'iqatul maut berarti siapapun yang punya napas pasti mati. Manusia mati, binatang, kerbau, harimau, semut, nyamuk mati, pohon, rambutan, duren mati, semuanya akan mengalami kematian. Pertanyaan bagi kita, sebelum ajal menjemput kita, persiapan apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Termasuk buat nasihat diri saya. Bu, mau pulang, ngobrol baik ya. Iya, tadi katanya mau dengerin. Lalu persiapan apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah? Apakah ibadah kita yang mohon maaf tekun betul? Belum tentu jadi jaminan.
Bukankah kitab-kitab ulama-ulama mengarang berapa banyak orang yang ahli ibadah ketika menghadapi kematian kosong? Bahkan di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika menghadap Allah wa kalamallahu Musa taklima, di tengah jalan dijegat oleh seseorang abid ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, tidurnya nggak pernah berbaring, tidurnya sambil bersila dan duduk, saling sanggup. Setahunkah? Puluhan tahun, saudara. Kemudian bertanya Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, apakah saya bakal masuk surga, apa saya masuk neraka? Kagak mungkin rasa-rasanya Musa saya masuk neraka. Ibadah saya banyak, bejibun, nggak kehitung. Saya memuji Allah, zikir kepada Allah, tahlil kepada Allah, bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Sekali lagi, mohon maaf, kita tiap hari muji Allah. Allah nggak penting kita puji. Walaupun kita nggak puji, tetap Allah itu maha suci. Sekali lagi, kadang-kadang mohon maaf, ini mohon maaf, saya sering dengerin di speaker, dengerin berapa banyak orang yang tiap sholat itu ada kalimat Allahul la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u jad minkal jad ilahi rabbi subhanallah. Benar bacanya enggak? Itu diwajibkan. Bahkan kalau kalian ke Mekah, di setiap masjid itu ada kalimat subhanallah, ada kalimat alhamdulillah, ada kalimat Allahu Akbar. Itu berdasarkan hadis Rasulullah ketika kita sholat zikir. Benar nggak bacaan kita? Saya ngeliat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah, swallow. Jadi merek sendal. Ini mohon maaf, ketika kita berzikir kepada Allah, minimal ketika kita lihat subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, kita ini kotor. Mohon maaf. Percaya kalau kalian kotor, roh kotor, iya. Allah itu maha suci. Kenapa sih kita susah nyebut nama Allah? Wala Allah. Setiap wa qu'udan wa ala junubihi qiyaman wa qu'udan. Ketika kita berdiri, ketika kita ketika kita duduk, ala junubihi, ketika kita berbaring, berzikrillah, apa kita ingat Allah? Karena kita kotor intinya. Tadi kata Ustaz Hasan, kenapa? Makanan kotor. Kalau diri kita kotor, Allah itu maha suci. Sanggup kalian nyebut nama Allah setiap tarik napasan? Jujur, nggak diam baik. Tidur. Nama nyebut nama Allah kan gampang banget ya. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Berapa menit kalian sanggup? Apa? Bukannya kan sekali lagi Allah maha suci, kita kotor. Jika diri kita kotor, nggak akan nyambung kepada yang maha suci. Apalagi kita ini dah Nabi, kita bekal kita buat kita mati. Kita bakal mati. Saya kok nggak tahu, tapi terus terang aja, saya mah tiap hari mesen ke orang tua saya. Ini nggak dua hari apa 4 hari saya datang orang tua. Tadi tamu datang dari Jati Bening, Ustadz Baihaqi sama Ustadz Paudin. Mau maghrib, saya mau ke sono ninggalin tamu. Akhirnya apa? Saya yakin nih pasti kedawan-dawan, pasti lama. Saya bilang begitu. Biasanya mah kalau saya nggak tahlilan, pasti lama itu pulangnya. Saya bilang saya tahlilan dulu. Saya bilang malam ke-7. Nah ketika mohon maaf, kalimat-kalimat kita, saya sering berkata, kalau sering saya ucapin, ya Allah. Sebab apa? Saya takut banget. Bukan berarti takut mati, bukan, mati udah pasti. Tapi persoalannya bener nggak saya. Jangan bilang itu bener ukuran diri saya loh. Kalau bener ukuran diri saya sama dengan kita ngaca, tau ngaca? Kita bercermin. Ketika kita bercermin, tentu nggak ada yang lebih cakep ya Pok ya. Pok bercermin, nggak ada orang lain cakep.
Coba empo datang ke kondangan, empo minder, lalu ada yang cakep lagi. Yang ini biru, yang ini merah pipinya. Lah kita tiba pakai lipstick doang. Tadi kita lihat di kaca, kita doang paling cakep. Lah, karena kita ngaca. Ini ada lagi. Berarti kalau kita ngaca, belum tentu ajir juga bahkan sedih gitu ya. Mohon maaf ya. Saya pernah yang namanya nangis, saya cerita sama istri saya ketika saya bikin majlis, kok yang datang orang Tangerang, orang Bintaro kagak diundang, apalagi Jakarta Bejibunda yang datang dari Cikarang, dari Cilengsi, kemudian orang kita yang datang mengaji Saibin doang sama Ngomalim Anin. Saya nanya, apakah saya jahat sama masyarakat? Takut kalau gua mati, masa iya orang Tangerang buru-buru gotong gua? Jangan-jangan gua kubur gua nggak digotong kali. Masyarakat pada gede sama gua semua, begitu ya? Apa nggak berpikiran begitu? Tolong, katakan, tolong sampaikan kepada saya jika akhlak saya bejat, jika akhlak saya rusak, nilai saya, bilangin saya. Nanti mudah-mudahan saya akan rubah. Itu bagian dari konsep itu kita masuk alam kubur. Akhlak. Buat apa? Mohon maaf. Kita dianin orang jauh-jauh orang, sementara tetangga sendiri yang bakal menggotong saya, yang bakal mengubur saya, bukan orang jauh kok tetangga, ya Pak Haji Marjuki ya. Saya takut tetangga saya ngomel sama saya, marah sama saya. Tolong jelasin ngapa ngomel sama saya. Katanya begini Ustadz lagunya begini sombong. Oh saya pelan-pelan berubah. Misalnya ada juga Ustadz dibilangin, Ustadz begini dulu, Ustadz gue dibilangin sama bocah kayak gitu. Ada bocah baru kemarin udah nasihatin gue, enggak, siapapun modal. Makanya apa? Saya minta jadi orang yang benar, sebab nanti kalau kita mati, kita buat apa? Kita baca tiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada yang bercurah air mata ketika baca itu? Ada? Ada enggak? Ada. Cuman dikit. Ada. Bahkan mohon maaf, saya sering terbangun, sering terjaga ketika Pak Imron sering tiap subuh. Ya Allah, saya mah sebetulnya kagak kuat itu ngucapin itu. Bener saya kagak kuat. Apa ucapannya? Astaghfirullah. Masya Allah. Saya udah gak kuat, saya mah dah terus terang aja. Saya suka nangis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, gak sanggup saya. Dosa kita bejibun. Ini persiapan buat kita mati. Bahkan disambut kalau baba saya, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, Allah yang maha berdiri, maha dengan sendirinya. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Kalau udah ucapan tiada Tuhan selain engkau, berarti apa? Kita sudah berhadapan dengan Allah. Domirnya anta, bukan huwa lagi. Kalau huwa dia, berarti dia ada, tapi nggak ada di sini. Contoh misalnya Ustadz Haji Muslim, karena dia ada. Kalau kita ngomong, kalau ngomongnya kamu kan, engkau. Kalau nggak ada, kita ceritain di sini ada, tapi di mana? Nyebutnya dia, si Anuma tuh. Berarti dia nggak ada. Itu kalimatnya huwa. Kalimatnya la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Astaghfirullahaladzim min kulli dambin azim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, minta ampun, minta maaf kita pada Allah min kulli dambin azim, atas dosa-dosa kita yang azim, yang segunung, yang selaut. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Terus la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa saya.
Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. La yaghfiru dzunuba illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Coba kalau kita pahami itu nggak kuat kita baca. Dosa kita banyak, saudara. Ilallah Rabbul Alamin, kecuali Allah suruh semesta alam ini yang mengampuni kita. Saya suka lupa kalau dikit-dikit ya apa. Pokoknya ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta astaghfirullahaladzim min kulli dambin azim la yaghfiru dzunuba illallah Rabbul Alamin. Ya Allah, kalau kita patasi, kita baca patasi dengan kalimat yang benar. Ya Allah, rontok dosa-dosa kita. Persoalannya kita ngerti enggak? Semua kita bisa tahu. Padahal itu luar biasa. Ini loh buat persiapan kita meninggal. Kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Enggak ada jaminan kayak Nabi Allah Musa, gue bakal masuk surga, gue mau ibadah, gue tekun, rajin. Kemudian Musa pergilah menghadap Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Kelebihan Nabi Allah Musa adalah Nabi yang pandai bercakap-cakap langsung kepada Allah, berbicara langsung kepada Allah. Makanya wahyu enggak melalui Jibril, langsung Allah. Wa kalamallahu Musa taklima. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, berapa banyak Rasulullah ketemu dengan Nabi, tapi yang di lobi adalah Nabi Allah Musa alaihissalam yang sholat saat ini 5 waktu dalam sehari semalam. Itu berkat siapa? Lobian Nabi Musa. Kenapa Rasulullah ngelobinya Musa? Karena Rasulullah tahu Musa ini mampu bercakap-cakap dengan Allah langsung. Makanya kalau berwasilah jangan salah. Kalau berwasilah jangan salah. Kalau salah lama keder kita. Misalnya Pak Idin misalnya dia nggak kenal wali kota. Kalau Bang Wali Anin kenal wali kota, kasih dia proposal buat ke wali kota melalui Pak Idin, lama kagak? Belum tentu nyampe. Coba kalau mau Wali Manin, orang dia ketemu wali kota, kita titip langsung aja nih dari si Anu. Tapi salah asal berwasilah. Kalau salah berwasilah, doa kita ngayeng aja di atas tuh, kagak nyampe. Nabi Musa kayak begitu. Rasulullah nemuin Nabi Allah Musa. Intinya begitu, kelamaan kalau saya cerita lagi jadi kisah Mi'raj. Intinya apa? Ngobrol Nabi Allah Musa, kemudian bertanya, ya Allah, ada hambamu yang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Kemudian apa? Kata Allah, bilangin sama dia bakal masuk neraka. Coba, ahli ibadah yang kita lihat itu ibadahnya tidur aja nggak berbaring. Kalau kita mah balik sini balik sono, ngetepin bantal guling. Ini duduk, sambil duduk tiap hari. Bahkan ada rumput-rumput itu subur. Kenapa? Tetesan air matanya. Kenapa? Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, bilangin Musa di neraka. Nabi Musa melewat situ, takut kagak enak. Akhirnya ketemu juga. Saking gembiranya Musa dihampiri. Musa, ta'al, bagaimana kabar Allah tentang saya? Apakah saya masuk surga atau neraka? Kata Nabi Allah Musa, Anda masuk neraka. Masalah. Kalau kita berhenti usaha ibadah, berhenti, nggak harus neraka. Masuk neraka artinya apa? Jangan tantang dengan ibadah kita. Seberapa sih ibadah kita? Ibadah kita macam-macam kok. Ibadah kita kadang motif, modus. Benar. Lu baca sholawat kalau nggak modus, buat apaan lu baca sholawat? Motif, saya baca sholawat saya punya ini, supaya punya ini, punya itu. Emang begitu aturannya? Ini berapa banyak turun-turang. Kadang-kadang ada yang mengamalkan ijazah baca sholawat. Saya yakin orang semacam itu nggak ngerti tentang ijazah. Kalau ulama-ulama yang khusyuk, mohon maaf, ngasih ijazah itu nggak sembarangan orang, dipanggil. Bahkan disuruh sholat taubat dulu, baru guru berikan. Nih saya kasih buat kamu, nama kamu Anu bin Anu, tolong dibaca ini. Kalau di podium atau di WA ngasih ijazah, saya yakin belum tentu dia ngamalin. Sekarang ibadah kita semua bentuknya modus, motif.
Sekali lagi mohon maaf, ini mohon maaf. Jangan salah apa yang saya omongin ya. Saya mah terus terang aja sering saya sampaikan di mana-mana. Saya nggak akan bangga kepada dia tiba-tiba, mohon maaf, tiba-tiba rajin sholat duha. Apa saya bangga? Saya kagum? Kagak. Kecuali kalau dia lakukan, saya perhatiin dari hari pertama sampai hari 40 terus dia istiqomah, baru saya kagum. Kadang-kadang sholat duhanya saya tanya, ngapain kamu sholat duha? Saya lagi nyaloin tanah ono, kalau berhasil kiai 3 miliar. Dah lu. Jadi sholatnya apa? Bukan karena Allah. Hah? Iya. Kadang-kadang dia puasa begini-begini, kenapa? Modus. Ini mohon maaf, diterima atau enggak? Kalau kadang kita ibadah semacam ini, kapan kita menyenangkan Allah? Kapan kita menyenangkan Rasulullah? Baca sholawat memang kewajiban kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Tapi jangan dibacakan motif apa-apa, baca mah baca aja. Kalau pengen ini pengen itu ya nggak apa-apa, tapi dia wah dengan baca sholawat gue dapat ini, akhirnya apa? Allahnya hilang nggak? Hilang. Dengan baca sholawat lu punya ini, ya emang bagus, tapi apa? Seharusnya kalimatnya dengan wasilah saya bersolawat kepada Rasulullah, Allah memberikan kemudahan kepada saya. Cakep nggak? Tapi kadang-kadang orang ngasih, lu pengen apa? Lu baca sholawat aja nih, terus cerita, lu dapetin apa? Lu karena gue baca sholawat. Tuh. Padahal pada dasarnya yang memberikan itu semua adalah Allah. Allahnya hilang. Nih mohon maaf sekali lagi. Ayo kita jangan berpikiran keliru. Jangan keliru. Tujuan kita apa? Nanti kita hidup, tujuannya kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk badan kita pun, makanan itu jangan sampai makanan yang nggak jelas masuk ke tubuh kita. Makanya apa? Di dalam Islam itu ada yang disebut infak, ada yang disebut zakat, ada yang disebut sedekah, ada yang disebut hadiah. Kenapa? Ini tujuannya nih bagi orang yang ngerti, jangan sembarangan. Ada infak, ada zakat, ada sedekah. Tapi satu saat nanti ketika kita mati, ija mata bnu Adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Ketika kita nanti mati, enggak ada disebut infak, enggak ada disebut zakat, tapi disebut oleh Rasulullah sedekah. Ngerti enggak maksudnya? Infak harus pakai materi, zakat pakai materi. Ada orang bayar zakat ngomong doang sama ustadznya ketika di sama Amir, saya bayar zakat, beras kagak ada, duit kagak ada. Bisa? Ya karena Amir orang geblek kali, bayar zakat tiba ngomong doang. Kalau kita infak harus dengan materi. Tapi kalau sedekah bisa dengan materi, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bahkan dengan senyum. Itu masuk sedekah. Itu ngerti enggak sebetulnya? Kenapa Rasulullah menyebutnya sedekah, enggak infak, enggak sholat? Di situ sedekatin jariyah. Ini harus kita kaji. Karena sedekah itu umum sifatnya, ngomong yang baik sedekah. Ketika saudara kita lagi susah, kita kumpul kayak begini, sedekah, pahalanya dapat. Tuh maksudnya begitu. Buang paku sedekah, jalan batu di tengah jalan disingkirin sedekah. Itu luar biasa. Makanya Rasulullah bukan aja juga nanti akan meninggalkan sedekah jariyah. Apa maksudnya sedekah itu? Mesti dikaji biar tahu. Jadi lengkap. Ketika kita mati, nanti yang kita bawa itu diantaranya sedekah jariyah. Kalau untung ya Allah, Rasulullah nyebutnya sedekah. Kalau infak kita yang kerek mulu ini, tahu nggak kerek? Yang susah mulu bokek. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, sedangkan kita kalau melakukan kebaikan, harta yang kita sayangin, baju kita sayangin, tiba-tiba kasih orang jauh, paling baju bekas, ya Bo, baju bekas kan ya, baju yang pakai di lemari dikumpulin dibagi orang, yang cakep
masih dijajar di lemari. Ya, iya, padahal kata Allah, kita kalau memberikan seseorang apa yang kita cintai. Kata Allah juga, isara wa dara, kita memberikan itu baik dalam waktu luang maupun waktu sempit. Sekarang kagak punya duit cuma 5.000. Kemudian ada orang minta, kita kasih. Ada yang hebat? Hah? Ada? Hah? Dalam keadaan sempit kita ngasih, ada? Kagak, semua rata-rata begitu. Lah iya, cucu nangis, lah repot, kita punya duit 5.000-ribunya. Nah, kalau kita memberikan dalam Islam itu dalam keadaan sempit, kalau kita nggak paksakan, yang namanya sodako mah susah. Makanya apa? Kadang-kadang Ustaz Ibrahim, jangan saya bilang apa, habis ceramah bisaro dibilang sodako. Nih Ustaz, sodakohnya lah, berarti kalau sodako mau kagak mau gue beliin kopi di sono, bukan buat gua. Ini bisaronya Ustadz, nih hadiahnya, baru anteng keluarga saya makan. Saya makan, tanya kalau gue kayak anak saya. Saat ini jika ada orang saya ceramah, tiba-tiba ucapannya Ustadz, nih sodakohnya. Ketika sodakohnya begitu rendahnya Ustadz disodakohin. Sekali lagi ucapan sama guru, jangan sekali ya. Kalau mau ngasih hadiah, bagi ngasih guru mohon maaf, nih buat beli rokok. Lah kemudian kita bilang iya, hati-hati antara ijab dan kabulnya. Saya tanya Ustaz Ibrahim sering tuh. Dia pernah saksikan banyak jamaah saya. Ketika nih Ustaz beli rokok, saya tanya, nggak terima dulu. Rokok saya banyak. Jika nanti saya beliin anak saya jajan, berarti kalau saya bilang iya buat beli rokok, tiba-tiba anak saya jajan, apa haram hukumnya? Haram saudara. Nggak boleh sembarangan. Kalau ngasih Ustaz mah bilang aja, ini Ustaz saya ada rezeki buat Ustaz. Udah, jangan ngomong, ini buat beli rokok. Nah kita kan bengong misalnya, saya balikin lagi. Saya bilang, saya rokok ada, jika ini buat beli beras bagaimana? Saya terus terang, hati-hati nih. Nah, tanya istri saya kalau percaya, tanya anak-anak saya, jika saya dikasih sodako, mohon maaf bukan saya sombong. Jika saya dikasih sodako, gak bakal saya makan dan keluarga saya. Saya bilang ketika saya ceramah pulang, ini orang ngomongnya sodako neng, udah jangan kita makan, beliin kopi ya, beliin air di sana. Terserah mau percaya apa kagak. Saya ngerti apa itu infak, apa itu zakat, apa itu sodako. Jika dikata hadiah ke saya, udah saya nononin dah. Enak gue beliin apa gue terserah. Dan namanya hadiah. Iya. Makanya kalau mau kiai sama ustad abis ceramah jangan bilang ustad ini saya sodako. Kalau sodako pasti disalurin lagi kalau ustad ngerti. Sekali lagi ya. Wah kalau kata orang sama aja ustad yang lain begitu. Silakan ustad lain mah. Mohon maaf, saya terus terang, mohon maaf sekali lagi. Artinya sekali lagi, mohon maaf. Inilah kematian. Suatu saat kita mesti taubat kepada Allah. Yang namanya taubat kita banyak punya dosa. Siapapun nggak bisa ngandelin ibadah kita. Bahkan ibadah kita tadi saya bilang kadang kita penuh modus. Ibadah kita pengen ini, pengen itu. Makanya saya Saman mengajarkan. Saya mengajarkan manaqib saya Saman. Bukanlah seorang guru, kata saya Saman. Bukan namanya guru yang mengerasi akan murid yang memerintah beribadah. Jadi murid diomelin, lu sholat lu begini lu, itu begitu lu. Enggak, kata saya Saman. Tapi seorang guru adalah orang yang mengharkat martabat gurunya sampai dunia, sampai akhirat. Artinya apa? Kalau misalnya udah tua, guru merintahkan untuk ibadah, saya takut. Ini maksud saya Saman ngomongnya, kenapa nggak mau memerintahkan orang untuk lu sholat, ayo sholat gitu. Bukan apa-apa, sholatnya takut dikenakan gurunya, bukan karena Allah. Kalau ada gurunya dia sholat, kalau nggak ada gurunya, itu maksudnya sekali lagi, ya. Maksud sekali lagi, saya Saman mengatakan begitu. Ini mau, aduh, begini sholat, apa begini. Lah akhirnya apa? Ketakutan sama gurunya. Ujung-ujungnya apa? Baca tahlil kelamaan, baca wirid kelamaan. Gua pergi. Gua kagak enak sama guru gua nggak pergi. Ini lama banget, merusak. Akhirnya apa? Jaring ibadahnya saya tanya, karena Allah, karena siapa? Kemudian ngarepin pahala. Ini pahala maksudnya nih. Ya kita tetap kita mohon maaf, kita taubat. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Sekali lagi, terutama dari makanan yang kita makan. Terakhir, saya punya cerita. Ibrahim bin Adham. Siapa yang nggak kenal dengan Ibrahim bin Adham? Raja di Khurasan. Paling luar biasa itu raja. Jangankan mohon maaf, tempat tidurnya dari emas. Tempat tidurnya
Tempat tidurnya pernah dulu ini Ibrahim bin Adham masih zolim betul. Kemudian tiba-tiba dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, seorang raja yang tidur di tempat mas saya nggak bisa tidur. Apalagi kita yang susah ya. Hah? Ngorok tuh. Tiba-tiba nggak ngorok, dia pikir aja. Tiba-tiba di atas gentengnya ada orang tuh. Lompat-lompatan begini. Akhirnya dia keluar. Dia tanya, ngapain kamu di atas? Apa kata orang itu? Ini orang bukan orang sembarangan. Ngapain kamu di atas? Apa kata orang yang di atas? Saya lagi nyari onta saya hilang. Tuh, jawabannya luar biasa. Saya nggak mau siapa orang itu. Itulah guru daripada Ibrahim bin Adham. Siapa? Nabi Allah Ilyas Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nyari onta di atas genteng, bingung. Kemudian gara-gara itu nggak ketahuan kan diterobos tuh. Besoknya lagi rapat, tiba-tiba dirobos. Ini kok bisa masuk mari? Penjagaan bagaimana? Ya emang siapa? Nerobos. Tiba nanya begini doang. Nabi Allah Khidir kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, kamu menjadi raja sebab apa? Sebab bapak saya. Bapak kamu sekarang kemana? Nggak ada. Bapak kamu dapat dari mana? Kakek saya. Kakek kamu sekarang kemana? Nggak ada. Apa kamu seperti itu? Mikir. Akhirnya ditinggalin tuh. Istrinya lagi hamil, ditinggalin. Pergi jalan kaki ke Mekah tanpa berbekal apa-apa. Bahkan Ibrahim bin Adham luar biasa, termasuk adalah orang yang wali Allah, sutiyin muhakkikin. Pernah suatu hari bicara makanan. Ini makanan ada dalam perut kita. Suatu hari dari hasil haji, selesai haji, dia pengen berangkat ke Masjidil Aqsa, menggunakan jalan kaki dengan unta 40 hari 40 malam. Kemudian ketika selesai dari Masjidil Haram, dia beli kurma perbekalan. Tiba-tiba ada kurma yang jatuh. Ibrahim bin Adham kemudian pungut itu kurma, kemudian dia makan. Tapi makan nggak berdiri, dia makan. Dia anggap oleh Ibrahim bin Adham udah masuk timbangan. Ternyata kalau kita hati-hati, beli buahan, beli duku, nggak disuruh nyobain, beli kagak, hati-hati loh. Hati-hati Pak Parman itu kita ya. Kecuali kalau ditawarin, cobain Pak, manis apa enggak? Ini kagak, kita nyomot aja, manis itu Bang. Ya, kalau orang ridho, kalau kagak, lah apa jadi masalah? Masalah. Ibrahim bin Adham beranggapan positif bahwa ini udah masuk timbangan. Akhirnya dia berangkat tuh sampai 40 hari di Masjidil Aqsa. Ketika munajat, beliau ilmunya asrar, kasab, tiba-tiba malaikat pada berantem berisik. Tuh Ibrahim bin Adham, buat apa dia berdoa? Nggak bakal terima doanya. Ibrahim bin Adham mau apa? Nguping. Emang apa? Itu makan korma tadi kemarin 40 hari yang lalu. Gitu makan korma, doanya nggak diterima oleh Allah. Dari yang ini, dengar itu balik lagi Ibrahim bin Adham. Coba balik lagi kemudian dia cari, berarti 80 hari dia cari orang itu. Dilihat yang dia beli kok bukan orang tua itu, kok anak muda. Dicari lagi, mana tuh orang yang jual kurma. Kemudian dia tanya sama anak muda yang di lapak yang dia beli. Nah, saya pengen tanya, ada apa Bapak? Dulu ada bapak-bapak jualan korma di sini. Apa? Itu bapak saya, kata anaknya tuh. Itu bapak saya. Sekarang bapak saya udah mati, udah meninggal. Emang ada apa Pak? Begini nak, saya minta ridho, minta maaf. Dulu ada kurma saya anggap dalam timbangan, ternyata bukan dalam timbangan. Sehingga doa saya nggak diterima oleh Allah, nggak makbul. Kasarnya begitu. Kemudian apa? Saya minta maaf, tolong ridoin saya. Kata anaknya, saya mah Pak ridho, saya mah ikhlas. Tapi anak bapak saya ada 12. Mau kagak mau, keliling Ibrahim bin Adham, minta maaf ke satu-satu kepada anak-anaknya, minta ridho. Gara-gara sebutir korma. Kalau kita nelen duit orang, makan hak orang, apa minta maaf? Pengen masuk surga? Boleh. Boleh aja masuk surga kalau Allah ridho, kalau dengan rahmat Allah. Mau sekali lagi ya, ini mohon maaf sekali lagi, ini kelamaan saya ngomong nih. Ada yang kagak enak kali ya. Berapa menit saya ngomong nih? Artinya apa? Persiapan kita Bu, tolong hati-hati Bu ya.
Ya duit laki jangan suka, nanti kata dalam satu kisah apa hadis saya nggak tahu tuh ya. Nanti kalau ada ibu-ibu yang mukanya ketika di hari kebangkitan yaumul ba'ats kayak babi, berarti ibu-ibu itu sering nyolong duit lakinya. Pernah ditanya, ya Rasulullah, saya ngambil duit suami saya buat suami saya, nih kali ganti makanan juga. Saya ngambil duit saya tanpa izin lagi sama suami saya, tapi saya buat sodako. Ada orang yang minta-minta. Apa kata Rasulullah? Kagak boleh. Ini mah grepen-grepen dompet laki. Hati-hati tuh. Nanti kalau kita bini kita tiba-tiba grepen duit laki, tiba-tiba seorang jadi babi bukannya. Lalu tanya aja, lalu itu kan duit gua mulu kali ya? Ya. Ya, artinya apa yang kita makan, apa yang kita berikan akan berdampak ke dalam diri kita. Sekali lagi, saya juga belajar. Semua kita belajar. Harus ngerti belajar itu. Sekali lagi ya, tujuannya apa? Supaya taubat kita mulus. Sebab kalau kita taubat, memang kata Allah di dalam Rasulullah, kita yang ucap la ilaha illallah aja itu Muhammad Rasulullah, kalau dihitung 24 hurufnya, 24 waktu kita 24 jam. Kalau kita baca sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terkontrol dosa kita per jamnya. Kemudian kalau kita baca istighfar 4.000 dosa, 40.000 dosa yang besar maupun kecil rontok tiap hari. Itu harus yakin ketika istighfar. Cuman istighfar yang bagaimana? Sekali lagi nih, terakhir juga nih, pokoknya saya ingetin, istighfar yang bagaimana? Sekarang sebelum kita mati, kenapa istighfar enggak? Coba misalnya, kalau ada guru nih, saya punya guru, saya kan belum siapin aja murid-murid saya. Kalau misalnya kita istighfar wajib mandi besar, kemudian mandi junub, bukan walaupun gak junub, maksudnya dari kaki sampai bawah. Kemudian setelah itu wudhu, pakaian yang bersih, mohon maaf kita talqin. Misalnya astagfirullah. Kata guru kita misalnya, bayangkan dosa-dosa mata kita. Ada pernah kita istighfar mata kita? Pernah nggak seumur hidup kita ini saat ini? Kemudian kata guru kita astagfirullah. Minta ampun dosa-dosa tangan kita, minta ampun dosa-dosa mulut kita, minta ampun dosa-dosa kaki kita. Sebab suatu saat al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki dan tangan akan bersaksi ketika kita di yaumul hisab, bukan mulut lagi. Makanya istighfarin kaki kita. Kebetulan saya alhamdulillah karena saya punya guru udah diistighfarin. Tapi masalah diterima apa enggak, saya mohon maaf, enggak sanggup saya nangis ketika mohon maaf. Guru itu luar biasa ketika astagfirullah. Bayangin raub dosa-dosa matamu. Saya HP saya lihat, bini orang saya lihat, yang telanjang saya lihat di HP itu. Masya Allah, saya mencela dari mata saya sebagai jendela, sebagai pintu saya. Kemudian pintu saya menilai orang lain, masuk ke hati saya, salah penilaian saya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau saya dianggapnya saya berhati-hati, ya begitulah saya. Tapi bukan berarti saya benar, enggak, sekali lagi enggak. Saya mengajak bareng-bareng. Tujuan apa? Kita pengen selamat bareng-bareng. Kalau saya enggak selamat kan saya pernah ngomong begini, nanti kan di surga enak. Ngomong, ya Allah dulu aja Rob bilangin gua karena di neraka dia diangkat. Tapi di dalam Al-Qur'an orang masuk neraka yang udah dicuci kagak pernah bersih-bersih cuma satu. Baca Quran dah. Apa yang kamu suruh? Salah milih pemimpin. Nah kayak gitu aja. Jangan salah milih pemimpin. Salah milih pemimpin, bahaya dosanya. Kata pemimpin, lah saya mah kagak berdosa. Emang saya suruh dia milih saya. Nah ya kayak begitu dah intinya ya. Artinya sekali lagi, ayo mati pasti kita tobat setiap hari, setiap saat, ucapin astagfirullah. Kalau dalam diri kita misalnya mohon maaf, ada dua tuh, astagfirullah ada di dada kita, astagfirullah. Tapi ketika kita udah mulai astagfirullahaladzim itu ke atas, astagfirullahaladzim ke atas. Kalau bilang Astagfirullah di dada yang getar. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bacakan Fatihah hari ke-7 dan seterusnya. Doa jangan sampai putus kepada orang yang meninggal, sebab celakalah orang yang mati kalau orang yang hidup kagak hidup.
Mudah-mudahan terus malam ke-7 ini dan seterusnya sampai malam 40, kemudian nanti malam 100 mahaulnya terus, jangan putus doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kumpulnya kita di saat ini, tadi kata Ustadz Hasan, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengiringi kita, menuntun kita, berdoa kepada kita. Sama, semoga kita mendapat kebaikan-kebaikan, mendapat jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu. Begitu pula yang meninggal, semoga Allah tempatkan di taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah ampunan Allah, diberikan rahmat kasih sayang Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.